Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk buka masker ya. Dan pegel. Saya sih pun sedaya dari kepengen misalnya nganggo masker ya. Dan corona ini hilang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati serta bapak-bapak yang pada hari ini mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh Masjid Nurul Ihsan yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, tapi alhamdulillah kemarin ini tidak diadakan karena hampir semuanya memang tidak mengadakan berhubung adanya wabah yang menimpa kita dan hampir di seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan amal yang baik ini kita akan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan corona yang ditakutkan oleh semua orang akan kembali ke habitatnya, karena corona itu adalah makhluk Allah juga. Mudah-mudahan Allah segera menarik dari dunia yang menakutkan ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan. Walaupun saya baca jadwal yang diberikan itu dari 9 orang yang dipercaya untuk mengisi di masjid ini, hanya satu saya yang nenek-nenek, lainnya bapak-bapak atau kakek-kakek. Ya enggak, nenek-nenek gimana kok cucunya sudah 9, umurnya sudah 73 tahun. Begitu puluh tahun tuh. Kalau ibu-ibu yang ada di sini, saya kira nggak ada yang berumur 50 tahun. Semuanya di bawah 30 tahun. Alhamdulillah. Tapi kalau bapak-bapak dikatakan begitu nanti malah medeni. Kalau bapak masih terlalu banget ya, apanya masih pantas nikah ini ya. Tapi jangan kaget bu, bapak-bapak yang di sana, kalau yang di sini enggak. Insya Allah ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan bapak-bapak yang kami hormati pula, kalau semua yang mengisi di sini saya kira sudah menerangkan tentang Ramadan, tentang hikmah-hikmahnya, tentang syarat rukunnya, segala macamnya yang batalkan dan yang mengurangi pahala puasanya, segala macam. Tapi saya setelah melihat jadwalnya, loh ini orang-orang judulnya ya, kalau judulnya sampai nyoba ya. Biasanya kalau Pak Tuhan dulu pakai judul keluarga sakinah, apa tentang mendidik anak apa itu, tapi nggak ada judulnya. Berarti saya diberikan kebebasan untuk memberikan apapun yang mungkin bisa saya sampaikan, walaupun mungkin kurang memuaskan pada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Saya ingin memberikan di sini menyampaikan beberapa hal, yaitu kaitannya dengan kondisi sekarang yang mungkin pantas untuk kita renungkan, untuk kita kaji dan untuk kita dalami, supaya di dalam kita menghadapi hal-hal
yang sekiranya menimpa kepada kita karena kondisi yang sekarang yang tidak menentu, kita akan bisa paling tidak menjaga diri atau keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya baca di beberapa literatur yang saya baca, salah satunya adalah buku tentang Al-Quran dan kesehatan jiwa yang ditulis oleh Profesor Dr. Dadang Hawari. Ada 9 pokok tentang ini 9 pokok yang menopang tentang kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah dia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Orang yang mentalnya sehat itu bisa dikatakan bahwa orang itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Contoh saja, kita semuanya sudah hampir, saya tadi ngomong belum ada yang 50 tahun, tapi ini tidak menjadikan kita bohong ya. Tapi alhamdulillah walaupun kita semuanya sudah lansia, insya Allah semangat kita masih berkobar-kobar dalam menuntut ilmunya. Karena ibu-ibu sekalian itu datang atau bapak-bapaknya juga bertahan untuk di sini karena ingin bersilaturahmi. Saya juga ingin bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan semuanya saja yang dari sini. Jadi ibu-ibu sekalian, saya mencontohkan diri kita sendiri. Kita yang mempunyai anak, mempunyai cucu yang sudah dikatakan lebih dari 5, anak lebih dari 5 misalnya. Tapi sekarang dengan kondisi yang sudah pada mentas semua, sepertinya kita sudah sendirian. Minggari wong-wong tok. Ngendi kepethuk mari dulu kepethuk mari kepethuk. Jangan masih kayak tipu gitu. Tapi yang anak-anak digoleki. Gimana Bu? Nggih. Jadi sepertinya itu kayak kesepian, tapi kita harus menyadari bahwa itu keadaannya memang harus seperti itu. Jadi orang yang mentalnya itu sehat itu akan menyadari terus bangkit, apa aja baju terus melangsa, terus khawatir, terus macam-macam pikirannya yang negatif. Jadi kita di sana dikatakan bahwa orang yang sehat mentalnya itu akan menerima keadaan yang sekarang ada. Ya, itu pribadi sih agak kumpul terus malah jadi bingung. Ini betul Bu? Iya, jadi kita di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Macammu itu dari Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dhifin. Allah telah menjadikan kamu semua wahai manusia min dhifin, dalam kondisi yang lemah. Kita dilahirkan min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan kamu sekalian itu mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, dan mempunyai hati. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu dikatakan seperti itu, memang seperti itu. Jadi kita dari lahir dalam keadaan yang lemah,
tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sam'a wal absar wal afidah. Maam masih didulang, minum kalau tidak dikatakan oleh ibunya tidak bisa. Apa bisanya cuma nangis. Waktu itu kan seperti itu. Jadi kita semuanya mengalami. Jadi kalau kita melihat kita semuanya mengalami dari TV, dari kondisi yang lemah, summa ja'alna min dhi'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kamu sekalian dari kondisi yang lemah kekuatan. Dari bayi bisa mengurep, bisa berangkat, bisa jago, bisa ngadeg, bisa jalan dan lain sebagainya. Jadi memberikan kekuatan pada kita semuanya. Angger wong lahir, bocah lahir terus misalnya kemurep, senang boten Bu? Boten senang. Nah, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian Allah menjadikan kekuatan atau kekuatan yang ada itu dari kekuatan menjadi lemah kembali. Sawise kita dewasa, kita tua, syaibah itu berubah. Berubah itu memang jadi kalau yang mempunyai nama syaibah itu artinya uwanen. Mbak Saibah itu Mbak Uwanen. Tapi kalau Pak Daliman itu artinya namanya Mbak Ebah, tapi nggak tahu kepanjangannya. Ayo, jadi kalau kita seperti itu, jadi dikatakan sudah dinas oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rum 54 bahwa kita itu dijadikan dari lemah, mempunyai kekuatan, kemudian menjadi lemah kembali. Kita tahu bahwa orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah nenek-nenek seperti saya, biasanya itu memang kembali seperti anak kecil. Biasanya ibu-ibu ada yang masih punya ibu ya? Sambung boten-boten. Semuanya sudah almarhum. Oh, ada yang masih, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu punya orang tua, masih punya ibu, masih punya ayah, dengan kerinduan hati, keikhlasan, merawat dengan baik, insya Allah balasannya surga. Kenapa balasannya surga? Karena memang sangat-sangat rawan, sangat-sangat dijaga. Ngomong ufin, ngomong ah saja itu termasuk dosa. Apalagi kalau sampai kita berbuat yang lebih dari itu. Oleh karena itu Allah menjanjikan kalau memang bisa merawat orang tua kita dengan baik, tidak menyia-nyiakan dengan baik, walaupun dia ada yang rewel, ada yang bawel, ada yang macam-macam lah, angin berbelani. Biasanya seperti itu, tapi bagi yang ibu-ibu bisa menyesuaikan, bisa merawat dengan baik, insya Allah balasannya surga. Oleh karena itu, mari ibu sekalian, walaupun kita dalam kondisi yang lemah, yang sudah tua, tapi jangan sampai kita merasa takut kalau jangan aku jadi tua ya, jadi kempong peot misalnya. Saya jadi sudah nggak cantik, like yang nggak cantik benar. Bapak-bapak senang enggak, semuanya senang. Ibu bapaknya mesti tambah cinta, tambah mesra, tambah lengket terus kayak perangko. Perangko malah bukan ya, angkat coba ya. Ibu sekalian, kita jangan takut menjadi tua, karena tua itu anugerah. Tua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur yang panjang, bisa mengikuti pengajian, bisa jalan sendiri,
bisa ke warung sendiri atau bisa ngomong putra payah, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua itu punya kelebihan daripada orang muda, soalnya orang tua itu sudah pernah muda, tapi kalau orang muda belum pernah tua. Jadi punya kelebihan, itu kelebihannya di situ. Jadi kita sudah pernah muda, tapi orang muda belum pernah tua. Oleh karena itu mari kita syukuri, karena yang merupakan nikmat itu bukan hanya berupa materi, tapi kesehatan, ada putra wayah pada sehat, semuanya sehat dengan rezeki yang diberikan Allah, itu semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua itu malah lebih bersyukur lagi, soalnya anggar tuku karcis nang stasiun itu oleh potongan 100%. 20 bisa sekarang 25, dulu tidak 20, sekarang 25%. Anggar regane 200 yang membayar 150. Anggar regane 200 membayar 200 itu jadi dapat kortingan. Siapapun yang mendaftarkan ke sana dengan online bisa, dengan datang sendiri ke sana bisa, itu dapat potongan. Jadi kita harus bersyukur. Ada yang pensiun tapi stres, karena sudah tua pensiun malah jadi stres. Itu namanya itu mentalnya itu tidak terdidik dari awal. Pagi-pagi kayak orang kerja, dandan sama kopi. Saya waktu masih di Laju ke Purbalingga itu kadang-kadang bersamaan dengan dia, karena dia kerjanya kalau nggak salah di kecamatan Karangmoncol di mana pokoknya gitu loh. Kalau ditanya, ibu pada tindak pundi teng kantor, terus supirnya sambil menunjuk, anu carane kayak gila, ini berarti nonton ya, anu boten kewakilan lah, bukan apa lah, pokoknya ngomongin kurang juga. Terus anu pakaiannya juga pakai korpi, jadi dia itu masih terngiang-ngiang, dia sepertinya masih menjadi pegawai, dia masih mempunyai gaji yang utuh, dia masih harus dihormati dan lain sebagainya, pokoknya seperti itu. Jadi itu kurang menata diri. Jadi ada yang seperti itu. Ada teman juga yang di Wonosobo yang sudah pensiun tapi SK-nya datang tidak mau ngambil, tidak mau ngambil sampai 6 bulan atau sampai berapa nggak mau mengambil SK. Kalau kita harusnya bersyukur, wis orang kerja dibayar, terus dari leha-leha baik tanpa pensiun, walaupun itu memang kepunyaan kita sendiri, hasil tabungan kita selama menjadi selama bekerja. Oleh karena itu harus kita syukuri dengan ketuhanan kita, karena itu mental kita akan menjadi mental yang baik. Ibu sekalian, yang kedua adalah kita itu rajin beribadah, tekun beribadah. Di sebuah penelitian di rumah sakit, orang yang tekun beribadah itu akan lebih ditangani lebih mudah daripada orang yang tidak tekun beribadah, karena dia akan merasa pasrah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak Dokter di sini ya. Pak Dokter mungkin lebih paham, yang sudah menangani beberapa pasien. Karena orang yang tekun beribadah itu cara bicaranya, cara menghadapi musibah, terus beristighfar, terus dia itu mohon pengampunan
lebih menjurus dan lebih fokus. Orang gerung-gerung baik, tulung-tulung, biung-biung. Saya pernah ke rumah sakit melihat orang yang sedang dicuci darah. Ada yang disendirikan karena gerakan apa nih? Pokoknya gerakan lah, pokoknya gerak. Itu tangannya itu nggak mau dipinus segala macamnya, berubah sehingga disendirikan dalam kamar khusus yang untuk itu, sehingga dikatakan bahwa orang yang tekun beribadah akan lebih mudah ditangani oleh dokter karena selalu merasa dirinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang taat beribadah, mesti dia akan dicoba dengan bermacam-macam masalah, yaitu dengan adanya pengurangan harta, kekurangan jiwa, mungkin ada yang meninggal, kekurangan harta itu mungkin ada yang kececer atau dipinjam orang tapi tidak dikembalikan, atau mungkin dipinjam orang tidak dikembalikan. Itu pahalanya itu luar biasa itu, asal kita ikhlas. Tapi ada selalu dipurna yang dari malah jadi kesenangan sih. Nah itu, tapi kalau kita ikhlas dengan niat untuk menolong orang itu, insya Allah berpahala yang berlipat ganda. Kalau amfusi wasamarot itu biasanya kalian kepo sikilabo misalnya, atau mungkin punya pohon apa itu biasanya banyak buahnya lebat tapi sekarang sudah tidak. Panasim wa basyirus sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar, sehingga orang-orang yang taat beribadah insya Allah kalau kita dikenai musibah insya Allah akan bersabar, hanya mengharap belas kasihan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk menjadi mental, mempunyai mental yang baik, mental yang bersih, mental yang kuat, maka yang ketiga kita harus pandai bersyukur. Anak-anak kita sudah pada minta syukur, alhamdulillah. Moga-moga jangan didisit aku ngenteni anaknya pada dia bojo misalnya. Atau kalau sudah punya bojo, alhamdulillah, mudah-mudahan mengkuat jangan dinyong. Kalau menalah lah, kalau sudah moga-moga nyong menangi untung. Bagi yang belum punya cucu, belum punya anak atau belum punya, mudah-mudahan selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dosa saya, anak saya diberi keturunan yang soleh solehah. Ini kesempatan bulan Ramadan, ini bulan doa, sahur doa. Kapanpun, dimanapun kita punya kesempatan, monggo kita berdoa. Apa yang kita minta, apa yang kita unek-unek kita yang kita butuhkan itu kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang akan mengabulkan, dan Allah lah yang zat yang maha senang kalau dimintai. Angger ibu-ibu atau kita itu sering dijalui duit nang putune kowe kesuh. Tapi kalau Allah enggak, Allah itu semakin banyak dimintai, semakin banyak diminta kebutuhan para hambanya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Di dalam surat Al-Baqarah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku
niscaya aku akan kabulkan doamu. Itu janji Allah tidak akan meleset. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya janjimu tidak akan meleset, atau apa yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran tidak akan meleset. Oleh karena itu kita bersyukur kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang melihat di YouTube itu ada orang yang tidak punya tangan, punya suami tidak punya kaki. Itu kan istrinya yang menggendong itu biasanya. Terus yang nggak punya tangan itu, ya Allah ya Rob, kekuasaanmu ya Allah, dia nyuapi anaknya itu dengan kakinya, dengan terampilnya, tapi masih sempat berhias juga pakai isido, pakai segala macamnya itu, pakai kaki itu. Ya Allah ya Rob, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi kita bersyukur kalau melihat seperti itu, kita alhamdulillah, anak putuku lengkap, aku lengkap, diberi mata, diberi tangan, diberi kaki, diberi dengkul. Aja dengkul itu disepelekan Bu. Ini modal jempol misalnya, modal dengkul biar orang dia dengkulnya laras titik baik, misalnya remaso, misalnya nomor itu remaso ya, bukan remaso, minyak kayu putih, ada bortrim, segala macam dioles-olesakan. Ada pernah Mbak Yu saya itu kemarin barusan saya kesana itu Mbak Dek, kan aku dua peleme larang banget regane. Kenapa sih? Aku kan dong bulan sebelumnya puasa ini kan pernah, ya saya sudah tahu, memang saya sudah nengok kan dia waktu itu tidak sadar. Jadi punya pohon pelem di depan rumah, tapi ada lubang kecil parit lah itu ada. Terus dia nyengket kalau pelemku kayaknya kok ngawi-ame. Terus akhirnya dia ambil galak, tiba itu kepleset dengkulnya itu jadi teropong tong sini ya tempurulan itu pokoknya itu harus diganti 27 juta. Nah ya kan ini ortopedi kan pakai kami. Nah itu ya Allah ya Rabbnya Karim, itu kita harus syukuri. Mulanya wis tua aja grawelan. Nah iya mau tua dari perintah bocah kita kan utamanya mau kepengen teman-teman mendatangkan di sengget-sengget daerah gitu loh. Itu ibu-ibu biasanya nggak sadar itu, kayak pokoknya macam-macam lah yang menjadikan orang celaka itu memang macam-macam jalannya. Itu betul-betul kejadian itu seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri bahwa kita itu diberi kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, gunakanlah mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Ibu-ibu sekarang di sini itu juga mendengarkan hal-hal yang baik karena diperintah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Lah itu seperti itu. Monggo mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita itu digunakan dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita semuanya niat ke masjid ini dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan yang lain, ingin bersilaturahmi. Jadi kita kalau pergi ke masjid, pergi ke ngaji, mau apa, kita luruskan niat dulu. Nggak usah yang lain, nanti luruskan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, kesehatan pada kita, dan ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita luruskan niat dengan ikhlas. Ibu-ibu kesini ikhlas
ikhlas kan ya? Nah, ikhlas datang itu lebih baik daripada ikhlas tapi tidak datang gitu loh. Aku tak ikhlas tapi misalnya. Jadi ikhlas dan datang itu lebih baik daripada ikhlas aku tak ikhlas tapi orang terkait. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, nomor ketiga ya. Oh ya, yang keempat. Nanti insya Allah saya tuliskan ini nanti mau. Untuk yang ketiga kita merasa bersyukur. Yang keempat itu mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Ibu-ibu yang kami hormati, kita misalnya melihat sesuatu peristiwa yang menakutkan atau peristiwa yang menggembirakan, itu kita mengambil peristiwa itu sebagai iktibar bagi kita sendiri. Misalnya yang ada kecelakaan misalnya, mengambil hikmah dari peristiwa yang kita lihat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini kita mengambil hikmah, mudah-mudahan menjadikan baik untuk kehidupan kita. Peristiwa sekarang yang sedang ramai kan minyak goreng. Minyak goreng itu sekarang dari 14.000 menjadi 28. Berapa kemarin saya dengan Bu Kusmanto dengan melihat di aroma itu yang 2 liter saja sudah 50 berapa lah, pokoknya ada sekitar itu yang 2 liter itu. Nah itu diambil hikmahnya. Oh mungkin supaya kita orang kolesterol, mengurangi minyak-minyakan, tidak memperbanyak. Jadi timbunan kolesterolnya itu menjadi berkurang. Kita ambil hikmahnya saja itu. Jadinya orang kasuh, orang bersulah gitu. Jadi monggo kalau yang biasa pakai minyak sampai seliter itu sehari atau 2 hari, kita menjadi lebih irit lagi, mengambil peristiwa dari yang kita lihat. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kelima adalah kita disuruh atau dengan supaya jiwa kita, mental kita sehat, kita itu diperintahkan untuk saling tolong menolong, bantu membantu di antara kita. Jangan bantu membantu untuk kejelekan, tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-menolong untuk kejelekan. Apa ada yang tolong-menolong untuk kejelekan? Boten Bu. Boten. Tolong-menolong untuk kejelekan. Misalnya contoh, anak wong loro boncengan ngal motor terus ngarepe wong, sing siji injen wong anak ora, sing siji mlebu rumah anak dikunci apa ora. Itu tolong menolong namanya. Tolong menolong. Anak sing siji ada sing tugas nginjen, sing siji ada sing buka halaman. Nah terus ada itu yang dijamret itu kan si jene motornya ngeteni, terus yang satunya mengambil terus motornya pergi, terus orangnya tidak terkejar. Itu seperti itu. Jadi tolong menolong tapi di dalam hal kejelekan. Jadi untuk yang kelima itu supaya tolong menolong sesama, akan menolong di dalam keluarga. Atau jaminan nggih, pun rampung nggih. Sampun? Oh nggih. Masih
ngomong baik dan kelalaian. Caranya nih Mas. Sambut. Oke. Mohon maaf karena saya tidak lihat jam. Mudah-mudahan nomor 5 ini nanti untuk kesempatan yang lain dan akan ada yang lain juga. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat, panjenengan nanti pondok juga sehat, putra ayah sehat, menjadi waladun waladah solihah, rumah tangganya juga rumah tangga yang sehat, sakinah mawaddah rahmah. Nyuwun pangapunten atas semua kesalahannya, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi bermanfaat bagi